Setelah kita mempelajari latar belakang perubahan akuntansi, sekarang kita membahas perubahan dalam kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi menurut PSHK 25 adalah prinsip dasar konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas atau perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Perubahan akuntansi yang dimaksud adalah perubahan kebijakan akuntansi ke kebijakan akuntansi lainnya. Contohnya adalah perusahaan merubah metode penilaian persediaan dari metode rata-rata kemudian berganti ke metode FIFO, atau perusahaan bisa merubah metode yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan untuk konstruksi jangka panjang dari cost recovery ke metode percentage of completion method. Perusahaan harus menganalisis setiap kondisi untuk memastikan bahwa benar-benar terhadap perubahan kebijakan akuntansi. Adopsi kebijakan baru dalam hal pengakuan suatu peristiwa yang pertama kali terjadi bukan merupakan perubahan akuntansi. Demikian juga tidak termasuk perubahan akuntansi jika perubahan kebijakan akuntansi yang tidak material. Terdapat 3 pendekatan untuk perlakuan akuntansi terkait dengan perubahan akuntansi, tetapi hanya satu yang diakui oleh SHK dan ESP. Namun di sini kita perlu memahami kenapa dua lainnya tidak bisa kita gunakan. Pendekatan pertama adalah melaporkan perubahan di periode tertentu, di sini disebutkan currently. Yang kedua, melaporkan perubahan secara retrospectively, dan yang ketiga, melaporkan perubahan secara prospectively. Jadi di sini yang dikehendaki oleh SHK itu adalah yang poin kedua. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita perlu memahami semua ini sebelum kita fokus ke pendekatan yang kedua. Untuk yang pertama, report change currently, atau dengan kata lain melaporkan perubahan di periode yang saat ini saja. Dalam pendekatan ini, perusahaan melaporkan dampak kumulatif perubahan di periode saat perusahaan menyusun laporan laba rugi. Kumulatif efek ini merupakan selisih laba tahun sebelumnya antara metode lama dengan metode baru. Dalam pendekatan ini, dampak perubahan di tahun sebelumnya hanya muncul di periode sekarang dalam laporan laba rugi. Perusahaan tidak melakukan perubahan di laporan keuangan periode sebelumnya. Pendekatan ini memiliki kelemahan. Perubahan laporan keuangan di tahun sebelumnya berdampak pada kualitas laporan keuangan saat ini. Investor pasti akan menemukan kesulitan dalam menganalisis laporan keuangan karena laba yang dihitung 3 tahun lalu menjadi berubah sekarang. Contohnya, profit sharing arrangement yang dihitung dengan metode lama dapat saja dihitung kembali dan akhirnya menghasilkan distribusi baru dan menciptakan masalah baru. Pendekatan yang kedua atau retrospectively adalah pelaporan perubahan secara retrospectively. PSHK 25 menyebutkan penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Dengan kata lain, perusahaan kembali ke periode-periode sebelumnya dan melakukan penyelesaian di laporan saat ini untuk menerapkan konsistensi dalam penerapan kebijakan baru. Perusahaan menunjukkan dampak kumulatif dari perubahan sebagai dampak dari penyelesaian laba di tahun awal. Sedangkan pendekatan ketiga adalah dilakukan secara prospectively. Dalam pendekatan ini, laporan sebelumnya tidak berubah. Hal itu menyebabkan perusahaan tidak akan melakukan penyesuaian atas saldo awalnya untuk menggambarkan perubahan kebijakan akuntansi. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena ketika perusahaan melaporkan laporan keuangan berdasarkan suatu kebijakan, maka sifat laporan keuangan itu adalah final atau tidak berubah, di mana manajemen tidak dapat melakukan perubahan di periode sebelumnya dengan kebijakan yang baru. Berdasarkan hal tersebut, penyesuaian kumulatif di periode saat ini menjadi tidak relevan karena pendekatan itu masukkan jumlah yang memiliki sedikit pengaruh atau bahkan tidak ada hubungannya dengan laba tahun sekarang. Berdasarkan jenis ketiga pendekatan tersebut, pendekatan retrospektif yang mendukung kualitas laporan keuangan dalam hal comparability. ESP dan juga DSHK menghendaki perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif karena ini dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan dapat melakukan perbandingan laporan keuangan antar periode. Sehubungan dengan itu, kita akan fokus di pendekatan yang retrospektif.